langsung menjelaskan. Jadi nanti itu kalau setelah tegakkan dari suatu keganasan, kita tentukan bagaimana stagingnya, kemudian kita lihat juga histological gradingnya. Itu tujuannya kenapa kita bikin itu untuk merencanakan apa sih yang akan saya lakukan, serta saya harus lihat prognosisnya bagaimana ini orang. Kenapa saya harus tahu prognosis? Karena ini tergantung terapi. Kalau ternyata dia tidak ada harapan untuk diterapi, jangan kita terapi paliatif saja atau dilihat ya bagaimana terapi apa yang harus saya berikan pada pasien agar tidak memperburuk tidak mempercepat mortalitasnya lah pada pasien ya. Jangan sampai karena kita tidak tahu prognosis dari diagnosis yang sudah kita bikin akhirnya justru lebih mempercepat mortalitas pada pasien. Makanya ini memperkirakan prognosis penting. Yang kedua untuk bisa melakukan edukasi. Jadi karena sebenarnya prognosis di luar yang kita pernah lihat bahwa ada sekian tahun, yaitu berdasarkan penelitian memang dan perlangsungan penyakitnya sekian, makanya ada prognosis. Namun ada hal-hal lain yang mungkin bisa memperbaiki, mencegah atau mungkin menghambat atau bisa mempercepat. Itu yang dibilang namanya terapi yang terkait dengan edukasi, terapi kejiwaan, karena makin stres seseorang, prognosisnya juga makin buruk. Ya, sama seperti itu kalian kemarin dengar COVID toh, waktu pertama kali dengar COVID, semua orang takut mati toh, langsung mengatakan saya biar bagaimana, makanya sampai sekarang kalau kalian lihat seniornya kalian di lapangan, semua masih pakai oximeter untuk periksa saturasi, padahal tidak ada apa-apa. Ya, itu karena masih terbawa, bayangkan betapa pentingnya itu pola pikir. Ya, padahal sebenarnya tanda vital seperti biasa saja. Memang ada hal-hal yang terkait kejadian itu. Semua itu juga dikembalikan dengan pikirannya kita. Makin buruk kita berpikir, makin cepat angka kematiannya kita lah. Karena kita yang mempercepat, itu karena stres mengganggu semua prognosisnya kita. Makanya di sini nih pentingnya kalian tahu tentang ini dasar-dasar apa. Cuman hanya untuk kalian paham bahwa apa yang harus waktu saya tahu diagnosis atau saya bilang saya perkirakan pasien ini terdiagnosis suatu penyakit, dalam hal ini keganasan, kita curigai baru gejalanya yang muncul, kita bagaimana kalimatnya itu tidak membuat pasien khawatir atau mungkin pasien jadi pasrah. Ya, jadi baru sini saja, ini penegakan keganasan saja. Kalian dari dokter dokter di perifer di dalam hal ini paling banyak yang dapat adalah puskesmas atau mungkin klinik Pratama ya. Nanti kalau kalian tidak tahu menjelaskan kepada pasien, biasa pasien tidak sampai tindakan lebih lanjut karena biasanya dia langsung ke dukun-dukun kah, daun-daun kah, ke pohon-pohon apakah, pokoknya tidak sampai oleh karena penjelasan yang tidak benar. Jadi memang berat sekali tuh deh, penerima pertama itu yang menentukan pasien ini akan seperti apa selanjutnya ya. Nah, kita lihat kalau penata laksana secara umum orang keganasan ya kita lihat jenisnya dulu apa ya, karena kan macam-macam jenis keganasan itu yang dilihat, terus dia sudah staging berapa, tahap berapa, terus nanti selanjutnya seperti apa ya, apakah cuma bedah saja, apakah harus radioterapi atau mungkin kemoterapi saja atau mungkin harus semuanya. Ya biasanya itu kalau tumor lokal bedah saja ya, tapi kalau misalnya dia sudah luas, atau biasanya kita gabungkan antara radioterapi dengan kemoterapi. Radioterapi dia pada tumor-tumor radiosensitif, kemoterapi pada orang-orang yang tumornya yang kemosensitif. Nah, untuk hal-hal penanganan tadi itu yang saya bilang, biasanya dikombinasi 2 atau 3 macam terapi karena dia terapi yang multimodalitas. Kadang kemoterapinya duluan, ya kasih kecil dulu ukuran tumornya, baru bedah, baru diterapi, baru kemo lagi. Ada juga yang dia langsung bedah, langsung radioterapi, dan kemudian selanjutnya baru kemoterapi untuk menghilangkan sisa ganase yang masih ada. Ya, jadi memang tergantung jenis tumornya. Ini yang tadi saya bilang bisa diberikan secara berurutan, bergantian atau bersama-sama. Ya, jadi itu pemberiannya bermacam-macam. Nah, ini yang harus diingat. Karena nanti terapi dari obat-obat onko itu terkait dengan di mana sih targetnya dia. Ya, ini yang kita lihat namanya siklus selnya tadi. Ya, kalau yang di awal pasti sudah dijelaskan tentang siklus sel, di mana tujuan dari siklus sel tadi itu dia duplikasi gen, sintesis dari komponen sel, sama dia pembelahan sel di sini terjadi toh.
Nah, ini ada fasenya yang kalian ingat, ada namanya fase mitosis dan ada fase interfase. Yang fase interfase itu yang G1, S, dan G2 ya, baru ada mitosis dan diantaranya juga ada namanya fase G0, fase istirahat, yang terjadi apoptosis. Pada fase mitosis ini yang paling banyak sel-sel berdiferensiasi. Di sini yang dibilang nanti obat-obatnya dia kerjanya di mana. Nanti di belakang akan ada kalian lihat titik-titik tangkap dari masing-masing terapi yang diberikan ya. Jadi ingat kembali tentang apa itu kanker ya, jadi bisa menjelaskan kepada pasien. Nah ini fase spesifik drugs yang saya bilang tadi. Tidak ada pada ada fase genol ya di mana sini ya tidak ada tempat untuk pemberian kemoterapi biasanya G1, kita berikan L-asparaglinase, fase S-nya paling banyak itu polkamisin, antimetabolit, G2 itu biasanya bleomycin, dan alkaloid, fase M biasanya kita kasih plain alkaloid. Di sini nih, nanti kalau kalian lihat, ini kan belum ada nama patennya, tau biasa kalian lihat itu di lapangan, kalau kalian jadi koas nanti masuk di bagian bedah atau mungkin kalian masuk di bagian penyakit dalam tapi terkait dengan hemato-onkologi medik, nanti kalian bisa lakukan yang namanya kemoterapi ya, tergantung juga ya, ada rumah sakit yang mungkin spesialis penyakit dalamnya melakukan, ada yang tidak melakukan. Jadi kalau kalian ceritanya lihat pemberian terapi-terapi ini, kalian bisa ikut-ikut lihat. Karena ada yang dibungkus, tidak boleh kena cahaya, sampai semua itu selangnya ditutup. Ya itu semua jenis-jenis yang bermacam-macam. Ada yang ada yang 24 jam, ada yang 48 jam baru habis, ya itu sampai dia pakai sirimpam, ya itu nanti yang kalian lihat. Karena memang ini obat-obatan seperti ini hanya orang-orang onko yang lakukan, baik itu di THT mungkin kalau terkait dengan kelainan THT, atau kalau mungkin dia penyakit dalam terkait dengan kelainan secara sistemik, mungkin dia orang leukemia, atau mungkin bisa juga dikonsul ke kami ya dalam hal ini apa namanya payudara ya, tergantung. Kalau memang jatuhnya ke hematologi medik itu kita lakukan. Apa yang harus diperhatikan, biasanya ada masalah yang timbul. Yang paling sering itu biasanya orang resisten ya. Terapinya tidak adekuat, tidak efektif. Biasanya oleh karena ada sel tumor resisten terhadap obat yang diberikan. Oleh karena ada mutasi genetik spontan pada sejumlah sel, ada efek enzim katabolik, dan ini nih yang biasa ada multi drug resistant gen. Makanya kadang-kadang ada orang di kemoterapi di awal ternyata responnya tidak bagus. Ya kita cari tahu kenapa bisa terjadi. Biasanya diganti terapinya atau ada kombinasinya yang tidak sesuai. Ya jadi memang ada hal-hal yang kadang yang kasihan pada orang-orang yang kemo itu, apalagi ternyata kalau misalnya dia di kemo obat yang ditanggung BPJS dia resisten, ya ada obat yang dia tidak resisten tapi itu di luar BPJS, misalnya dia harus bayar sendiri sampai berapa puluh juta sekali lakukan tindakan. Itu yang kadang-kadang memang bisa masih dipikirkan bagaimana solusinya pada orang-orang yang mengalami multi drug resistance ya, terutama yang terkait dengan multi drug resistant gen ini sendiri. Kemoterapi, pemberian kemo biasanya itu kita berikan pada orang yang tadi kita ingat, yang kemo sensitif. Biasanya kemoterapi itu tidak berdiri sendiri ya, biasanya dia multimodalitas. Atau mungkin orang-orang yang tidak dapat dilakukan eradikasi tumor lokalnya, kita lakukan kemoterapi. Mungkin berat, bahaya kalau dilakukan tindakan lebih jauh ya. Kita tujuannya mengecilkan juga tumornya. Ya, maksud pemberian kemoterapi dia mereduksi atau membunuh sel tumor, kemudian menghilangkan mikrometastasis ya. Rata-rata memang pasien yang datang itu jarang yang tanpa metastasis ya, rata-rata sudah metastasis biasanya. Tujuannya ini ingat ada kuratif, menghambat kursus tumor, cegah terjadinya relapse, dan juga untuk paliatif. Zaman dulu tuh tahun 70-an rata-rata kalau kemo cuma dianggap sebagai paliatif, namun seiring perkembangan zaman ya ternyata dia adalah untuk penyembuhan ya. Jadi memang teknologi semakin berkembang. Mungkin kalau kalian pernah dengar radioterapi lain, terapi hormon, terapi gen, ya, terapi sel target, ya, itu semua yang terkait dengan terapi-terapi pada keganasan. Namun masih banyak juga yang harus memerlukan penelitian lebih jauh untuk mencegah efek samping, dan juga efektivitasnya harus lebih
maksimal ya. Untuk sekarang memang kemoterapi dan terapi yang konvensional ya, mulai dari bedah tadi, radioterapi dan kemoterapi masih dari pilihan utama sampai saat ini ya. Apa saja indikasi pemberian kemoterapi? Biasanya untuk menyembuhkan keganasan tertentu. Sebagai terapi paliatif pada keganasan yang bersifat menyeluruh, di mana manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya ya. Kenapa selalu dibahas efek samping? Karena pasti kemoterapi efek sampingnya akan besar ya. Sebagai terapi pada penderita asimptomatik, yaitu orang yang keganasan agresif dan dapat diterapi misalnya pada leukemia akut atau karsinoma paru jenis yang kecil. Bila kemonya terbukti menurunkan angka relapse, ya ini yang kita kasih pada orang meningkatkan interval bebas penyakit atau meningkatkan harapan hidup yang absolut ya. Biasanya pada kasus-kasus misalnya orang yang CA colostomy CK, breast cancer 1-2 atau mungkin pada orang-orang yang osteogenic sarkoma. Kontraindikasi apa? Kalau misalnya ternyata fasilitas tidak memadai, baik itu untuk menilai respon terapi, bagaimana monitoringnya, serta mengatasi reaksi toksik. Memang pada pasien-pasien yang kita terapi, reaksi toksik itu akan banyak didapatkan ya. Jadi memang tempatnya itu harus bisa melakukan penanganan cepat pada orang-orang yang kita akan lakukan kemoterapi. Bila ternyata diperkirakan tidak memperpanjang harapan hidup walaupun tumornya dapat mengecil ya tidak usah ya, karena kan efek sampingnya lebih besar. Jadi untuk apa kita lakukan ya? Bila ternyata diperkirakan tidak cukup harapan untuk mendapat manfaat dari kemoterapinya yang diberikan. Ya, dia tidak memperpanjang harapan hidup dan tidak cukup harapan hidupnya. Ya, kita tidak usah lakukan kemoterapi karena efek samping yang akan didapatkan justru lebih banyak biasanya dibandingkan efeknya. Malah bahkan mungkin bisa lebih mempercepat angka kematian pada pasien. Ya, makanya ada pertimbangan khusus kapan sih atau kapan tidak usah ya. Meskipun mungkin dia mau sekali, kalau kita lihat dia memenuhi poin 2 dan 3 ya sebaiknya kita tidak lakukan. Mungkin ada tindakan lain yang lebih bisa dilakukan untuk lebih memperbaiki kualitas hidupnya selama dia menderita keganasan ya. Atau mungkin kalau pasiennya asimptomatik, tumornya tumbuh lambat, tumornya tidak dapat disembuhkan, di mana kemonya ditulis sampai timbul gejala yang memerlukan terapi paliatif. Artinya biasanya pasien-pasien seperti ini harus ditegakkan diagnosis. Kalau misalnya tumornya masih tidak jelas atau mungkin ternyata tidak bisa disembuhkan, ya kita lihat kapan fasenya. Ada memang itu tumor-tumor tertentu yang kadang membingungkan ya, di awal dia sampai beberapa kali pindah dokter sampai tidak terdengar diagnosis, sampai mungkin selanjutnya baru didapatkan bahwa ternyata dia adalah mungkin dia limfoma kah ya. Itu biasanya ada kasus-kasus yang seperti itu, makanya kita tidak lakukan sampai betul-betul bisa didapatkan bahwa dia memenuhi kriteria untuk dilakukan kemoterapi ini ya. Saya lakukan untuk menyembuhkan. Jadi kalau tidak jelas jangan dilakukan. Nah, pemberian kemoterapi misalnya bisa dia kemoterapi saja ini modality atau dapat dilakukan sebelum tindakan bedah atau radioterapi. Ini yang tadi saya jelaskan, itu yang kita sebut sebagai terapi neoadjuvan. Artinya sebelum bedah kita kemoterapi dulu dia. Tujuannya kita kasih kecil ukuran tumornya, jadi nanti saat ditindaki lebih gampang ya. Atau mungkin terapi sebagai terapi adjuvan. Nah, kemonya diberikan sesudah tindakan bedah dan atau radioterapinya. Biasanya pada pasien-pasien ini kalau sudah lakukan bedah, tindakan atau ada radioterapi setelah itu, biasanya jumlah tumor itu masih ada. Ya, di situ fungsinya dari kemoterapi ini. Ya, itu namanya terapi adjuvan. Kalau sebelumnya kita kemo namanya neoadjuvan. Respon terhadap kemoterapi sendiri, ternyata ada yang dapat disembuhkan ya pada keganasan anak, misalnya leukemia limfoblastik akut, pada yang non-Hodgkin lymphoma, rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma ya, Williams tumor, atau pada Hodgkin tertentu misalnya, atau pada lymphoma agresif lain, CA testis, choriokarsinoma, leukemia akut pada dewasa, ataupun CA ovarium ya, meskipun mungkin angkanya hanya sampai 15-20% ya, tapi bisa disembuhkan, ada kasusnya ya. Kemudian yang improve survival biasanya pada neuroblastoma pada anak, limfoma non-Hodgkin yang agresif, CA paru jenis sel kecil, CA mama dan osteogenic sarkoma ya. Jadi masih ada harapan hidupnya untuk dilakukan kemoterapi. Biasanya juga dilakukan sebagai terapi paliatif, dia menghilangkan gejala dan dilihat dengan efeknya terhadap harapan hidup pasien bisa ada maupun tidak.
di mana biasanya kita lakukan pada non Hodgkin lymphoma baik yang low atau intermediate grade, leukemia kronik, multiple myeloma, CA prostat atau CA kelenjar endokrin. Kuesioner respon ya biasanya ini kodam pada orang-orang yang sarkoma jaringan lunak, orang tumor paru ini biasanya respon atau bagus ya, tumor paru jenis sel, CA kepala dan leher, CA buli-buli terutama yang sel transisional dan melanoma maligna. Yang tidak efektif sama sekali biasanya itu pada melanoma maligna ya apalagi dengan gangguan visceral, CA pankreas dan hipernefroma. Memang sampai sekarang itu kalau CA pankreas ini yang paling banyak kasus ya. Temannya kami juga salah seorang dokter spesialis anak juga kemarin baik-baik saja, tidak ada masalah. Bulan berapa ya? Bulan November tahun lalu dia masih bagus ya, tidak ada keluhan, dia masih gendong anaknya, tidak ada masalah. Tiba-tiba nyeri ulu hati, toh diperiksa ternyata didapatkan CA pankreas. Dia dicari lebih jauh, meninggal bulan Februari. Kadang seperti itu. CA pankreas itu cepat sekali, termasuk biar apapun ya, kita tahu yang siapa namanya, yang Apple, Steve Jobs, ya itu kan juga CA pankreas. Bagaimana memang CA pankreas sampai sekarang masih angka pemulihannya itu masih susah ya. Kalau sudah bilang CA pankreas, biasanya orang sudah bagaimanapun membujuknya kita, bagaimanapun memang berat. Kalau memang mau cari uang saja ya, pasti Steve Jobs pasti sudah hidup sampai sekarang toh. Tapi memang ada hal-hal tertentu di luar nasibnya kita. Tapi memang kalau CA pankreas itu jarang biasanya penyembuhannya baik. Jadi memang kalau menegakkan diagnosisnya itu, kalau dokter pasti sudah tahu dirinya, dia sudah ikhlas biasanya ya, karena tidak bisa dipungkiri ini paling jarang biasanya bisa lama bertahan hidup. Jadi bahkan leukemia sekarang ini banyak sekali ya, banyak sekali anak muda sekarang kita dapatkan leukemia. Jadi memang harus diperhatikan dari lihat curiga ya kalau kalian anak-anak muda yang kemarin beberapa orang dalam setahun itu sudah berapa yang meninggal ya, cuman cepat sekali. Tapi ada juga yang tidak. Jadi memang leukemia akut sekarang lagi banyak. Tapi bukan berarti kita harus takut dengan angka kejadian keganasan pada darah ini sendiri. Cuman ada yang namanya ya, kalau kalian sudah letih, lesu, yang tanda-tanda yang aneh lah, toh mudah perdarahan, haid berkepanjangan, atau memang tanda-tanda periksa medical check up itu penting ya. Tapi memang ada juga yang bertahan ya, tergantung tiap orang lah berbeda. Yang penting diterapi. Kemudian yang kita lihat selanjutnya adalah berdasarkan ditangkap kerja obat pada siklus sel. Ini yang saya bilang tadi, kenapa harus ditahu siklus selnya ya, bukan berarti kalian harus tahu ini ya, saya tahunya seperti ini ya. Cuman ini kalian perlu tahu saja bahwa ada obat-obat yang ternyata dia terkait dengan siklus sel. Karena ini tidak akan ditanyakan jenis obatnya biasanya ya. Biasanya itu cuma kalian perlu tahu ternyata di fase S itu ada obat-obat ini yang bekerja ya, dia ada mengganggu sintesis DNA ya. Misalnya contohnya obat-obat yang antimetabolik yaitu methotrexate, simofluracil, sitosin arabinosid, namarcapturin, namethioguanin, asparaginase, dan hidroksiurea. Nanti kalau kalian di lapangan ini tidak asing lagi kalau kalian dengar. Ya, karena mereka ada kartu untuk pengambilan obat toh, ya biasanya di poli pun mereka datang lebih duluan supaya masuk di rawat inap untuk tujuannya adalah lanjut kemonya entah siklus ke-1 kah atau siklus terakhir kah yang ke-6 ya. Jadi masing-masing akan datang, biasanya kalian sudah tidak asing kalau membaca yang seperti ini. Untuk sekarang mungkin masih asing ya, tapi nanti sudah biasa. Nah, kemudian ada yang merusak struktur DNA. Ya, ini biasanya contohnya pada obat-obat alkylating aging atau yang misalnya itu adalah cyclophosphamide, rambusil, atau antibiotik antitumor, misalnya bleomycin, doxorubicin. Ya, ini semua yang terkait dengan merusak struktur DNA. Ada juga yang mengganggu agresi dari kromosom pada fase mitosisnya, misalnya antimitotik spindle poison, vincristine, taksan. Nah, ini taksan biasanya paling sering paclitaxel, doxycycline. Ya, ini nanti banyak sekali kalau kalian ikut simposium disebut-sebut semua ini toh. Ya, ini semua obat-obatan yang terkait di mana fase-fase siklusnya yang mereka hambat ya, di mana sebelum pembelian kemoterapi
Akan ada yang namanya penilaian tampilan fisik, performa status, ya berdasarkan scoringnya. Dilihat di sini WHO atau kita melihat berdasarkan Karnofsky. Nah, penilaian ada 100, 70, 30 atau 0. Biasanya ini aman ya. Karnofsky 100. Biasanya kalau jawab konsul itu berarti normal, tidak ada keluhan. Penyakit tidak ada. Kalau 70 biasanya dapat merawat diri sendiri, namun tak mampu bekerja secara aktif. 30 biasanya kemampuannya sangat kurang dan perlu hospitalisasi. Ini yang akan dinilai tanda kutip ya sebelum itu adalah ini. Kita lihat bagaimana labnya, bagaimana hematologi rutinnya, layak tidak kita kemo, tes faal ginjalnya seperti apa, karena ada obat-obat tertentu yang akan memperberat fungsi ginjal. Itu juga harus diperhatikan, tes faal hatinya seperti apa, bagaimana kadar albumin globulinnya ini terkait dengan pemulihan atau mungkin terkait dengan absorpsi obatnya, terkait dengan bagaimana respon terapi juga ya, pemeriksaan jantung. Nah, ini sangat penting. Nah, makanya nanti kalau semua pasien-pasien yang mau di kemo itu harus lengkap semua pemeriksaan karena targetnya kita ya tidak harus 100 biasa kadarnya, tapi kalau sampai 100 itu lebih bagus. Dalam arti biasanya paling banyak di sini 70 sudah bisa kita kemo karena ini yang harus dilihat bagaimana HB-nya, ya, bagaimana trombositnya, bagaimana leukositnya, ya, makin rendah leukositnya ya risikonya juga untuk lakukan tindakan juga berat. Makanya biasanya kita kasih dulu obat, tidak langsung bisa dilakukan tindakan. Lihat serangan jantungnya seperti apa. Karena obat-obat kemo itu seperti itu, dia akan merusak bukan hanya sel kanker, tapi semua sel-sel sehat pun akan ikut rusak. Ya, makanya ya nanti kalian lihat kenapa pada sebelumnya orang akan dikasih antiemetik, dikasih kortikosteroid, atasi jangan sampai terjadi dehidrasi. Kita hidrasi dulu sebelumnya ya. Pada pasien-pasien mau kemoterapi biasanya itu diguyur dulu cairan. Nah, baru kemudian kasih masuk obatnya. Karena memang tidak bisa, karena memang dia itu lewati pembuluh darah. Makanya kalau kalian lihat pada pasien yang kemoterapi juga pada awal itu sampai itu obat kemonya masuk pun di pembuluh darahnya seperti terbakar. Ya, jadi memang itu harus dihidrasi sebelumnya. Buat muntah-muntah, karena pasti efek sampingnya akan seperti itu. Karena kita tahu obat terapi terjadi sel-sel normal yang berproses cepat. Paling berpengaruh pada tulang, mukosa, dan kulit. Biasanya pada susun tulang akan terjadi anemia, leukopeni, trombositopeni. Makanya sebelum kemoterapi pastikan dia bagus dulu. Karena kan efeknya kalau sampai ada penekanan susun tulang akan terjadi seperti anemia leukopenia trombositopenia. Jadi sebelumnya itu harus normal dulu. Ya, kalau cuma oleh karena defisiensi besi ya kita tangani seperti biasa. Namun kalau sampai rendah ya perbaiki kondisinya. Karena percuma kita kemo tapi baru setengah masuk sudah tidak bisa atau mungkin tambah parah kondisinya. Ya, kemudian cegah obat-obat seperti kita kasih growth factor injeksi atau injeksi kalau memang dia ternyata anemia. Kemudian biasanya pasti akan muntah ya, akan mual muntah, efek dari kemo pada sesuatu pusat. Ya, biasanya kita kasih obat-obat yang menghambat reseptor serotonin, kita kasih bencetron kah, ondansetron, atau mungkin kasih antiemetik yang lain dalam hal ini adalah metoclopramid. Ya, jadi kadang-kadang pasien tidak muntah-muntah ya, tapi pasti dikasih ini sebelum kemo. Ya, kenapa bisa? Karena memang pasti terjadi. Ya, kalaupun ada sekian persen saja yang tidak. Ya memang toksik sekali itu pemberian kemoterapi yang ke kulit, gangguan internal dan kulit, mual muntah, diare, di kulitnya dia akan muncul ruam-ruam pada kulit ya, dia akan mual muntah, diare, ruam kulit faringitis, ulcerasi pada mulut ya sampai dia terjadi kandidiasis. Kemudian kalau pada tema kulit biasanya tanda awal terjadi toksisitas pada mukosa. Jadi bisa sampai sariawan. Jadi memang efeknya besar. Ya, makanya pasien itu suruh banyak minum air putih, kasih sehat dirinya dulu sebelum kemo, tidak boleh stres karena memang toksitas obat kemo itu sangat besar. Lihat lainnya bisa terjadi neuropati, sitis hemoragik, pigmentasi kulit wasin sindrom, ada kardiomiopati ya. Nggak saking banyak bisa terjadi kardiomiopati nefrotoksisitas. Kalau yang neuropati biasanya oleh karena vincristin, pemberian taksan, cisplatin, sitis hemoragik oleh karena siklofosfat pigmentasi kulit dan Wasing sindrom misalnya oleh karena pemberian busulfan, kardiomiopati, salah satunya ada doxorubicin, nefrotoksik, misalnya pemberian cisplatin. Jadi kalau orang CKD memang dia mau mungkin sudah C3 nih, yang dia harus diperhatikan adalah yang pemberian cisplatin mungkin bisa diganti sama yang lain. Jadi ini yang kita takutkan juga kardiomiopati. Ya, dia masuk dengan baik-baik saja, kita tidak perhatikan masalah jari KG-nya sebelumnya terjadi kardiomiopati bisa meninggal pada pasien. Jadi memang diperhatikan semua terkait dengan tindakan sebelum kemoterapi pada pasien ya. Jadi memang ini yang sangat
apa yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien sebelum kemo ya. Jadi memang obat-obat kenapa dibahas kemo, karena yang paling banyak memang efeknya itu adalah kemoterapi. Yang kedua secara umum, kalau kalian sistemik biasanya kita kasih sudah sampai sistemik secara umum ya kita kasih kemoterapi ya. Kemudian kita masuk ke lymphoma maligna. Ini berapa orang Kide? Tabe dok, 116 dok. Ini memang angkatannya kalian ambil atau bukan? Tabe iya dok, angkatan 2020 dok, Tabe. Memang ambil di? Tabe iya dok. Oh, oke. Ini kalau kalian ingat lymphoma maligna sudah pernah waktu blok hema toh dibahas. Ya sebenarnya mungkin lebih gampang untuk kalian kalau ujian mungkin tidak usah baca pun ingat ya. Kalau melihat berdasarkan SKD revisi yang 2012, lymphoma ini dia kompetensinya satu untuk kalian sebenarnya. Jadi kalau dibilang sama seperti tadi, cukup tahu saja mengenali dan menjelaskan. Di mana nanti kalian harus mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit dan mengetahui cara yang tepat untuk melakukan lebih lanjut mengenai penyakit itu selanjutnya, menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Ya, karena kenapa bisa? Karena kalian biasanya bingung toh, apa ini benjolan di leher, THT kah, onko kah, mau ke bedah kah ini, atau ke intern dalam hal ini hematologi medik, pasti bingung. Toh, dia kemana ini sebenarnya di pasiennya, karena memang itu sama seperti tiroid. Itu apakah bedah tumor saja, atau saya harus ke THT-KL? Kan THT sekarang telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher. Itu ya. Memang itu nanti urusannya itu yang beda. Nanti dijelaskan sama kalian, bukan urusan ke. Nah, itu emang kalian cuma tahu rujuk, jangan sampai rujuk ke dokter kulit itu. Ya, yang penting jangan salah rujuk ya. Kalau bingung antara bedah, THT, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kau pergi ke rujuk ke kulit itu luar biasa, nah, ya jangan kau jadi luar biasa, normal mau kau saja. Jadi kau sudah bicara limfoma, mungkin ya, kau bilang dia ada benjolan di perutnya, dapat tempat lain, ya jangan kau kirim ke gastro. Ya, makanya dia bilang harus jeli, diperiksa menyeluruh. Ya, meskipun kompetensi satu, kalau salah rujuk itu bikin stres juga. Kenapa? Pasiennya yang dipimpong. Itu kenapa harus bisa mengenali. Tahu ini kalimatnya. Mengenali dan menjelaskan. Artinya, mengenali biasa gambaran klinik, cara yang paling tepat untuk dapat informasi, serta menentukan rujukan yang paling tepat pada pasien. Jadi, emang simpel sekali, Jinde. Tapi, apa ya, menegangkan. Nah, terutama kalau saya rujuk, siapa yang rujuk ini? Oh, dari Bone ini misalnya. Wih, dari Anu ini, Maros misalnya contohnya. Siapa kak? Oh, ini. Biasa gitu. Tapi kalau salah-salah sedikit enggak masalah. Biasanya enggak sampai jadi dokternya itu. Di BPJSJ. Di bagian pendaftaran biasanya. Oke? Kita tahu dulu bagaimana fisiologi dari lymphoma maligna, bagaimana untuk diagnosis, sama bagaimana untuk terapi. Tapi terapi cuma tahu saja ya, tidak perlu sampai kalian lakukan di dalam pembelajarannya. Kita tahu dia berasal dari kelenjar limfe ya, berarti dia ada oma nih, dan oma berarti pembesaran, atau ada tumor dalam hal ini, dalam hal bicara maligna berarti keganasan. Bicara keganasan dia terkait dengan keganasan pada sel limfositnya. Kita lihat nanti perbedaan dari morfologi, imunologi, gambaran klinisnya, dia termasuk dalam kelainan ya limfoproliferatif ya. Kalau kalian ingat kembali bagaimana proses hematopoiesisnya, ya secara umum ini kalian ingat, karena kalau kalian pelajari ini semua terkait, bisa kalian mau hema, mau ke onko, mau kelainan darah yang lain pun bisa masuk, ya. Dimana kita lihat ini proses limfopoiesis, limfosit kan itu bertanggung jawab sama proses, kalau kalian ingat kembali tuh respon imun adaptif kita, ada dua toh, yang dalam ini kita lihat bagaimana limfosit T dengan limfosit B. Sebenarnya kalau kalian ingat kembali, limfosit T itu paling banyak emang dihasilkan di
Rata-rata emang kalau kalian lihat dari sumsum tulang toh ya, di mana nanti itu yang tetap di sumsum tulang itu biasanya limfosit B yang selanjutnya akan apa namanya dia berkembang menjadi sel plasma, dihasilkan antibodi dia terkait dengan respon imun apa, humoral atau seluler. Kalau sel B, humoral atau seluler. Nah, kemudian limfosit T dia dihasilkan pada timus, dia terkait dengan respon imun apa, seluler atau humoral. Nah, ingat saja, kalau T terkait dengan S, berarti dia respon imun seluler, TS, teman sejawat. Toh, limfosit T seluler, berarti uh, limfosit T terkait dengan respon imun seluler. Dia membunuh sel yang terinfeksi atau diaktifasi sel lain untuk membantu pembentukan antibodi. Sementara B sendiri, berarti dia terkait dengan respon imun yang H, toh TSBH, humoral, ya. Dia untuk membentuk antibodinya. Jadi ini semua nanti yang akan nanti berperan terhadap respon imun selulernya kita. Sebenarnya kalau kita ingat kembali bagaimana itu apa namanya sirkulasi limfosit ini sendiri, nanti hanya 5% saja. Kalau kalian ingat kembali waktu kalian mungkin di blok biomedik tuh yang berada dalam pembuluh darahnya gitu tuh, limfosit total itu hanya 5% ada di pembuluh darah dengan limfo. Sisanya itu tersimpan di organ limfoid yang primer atau sekunder. Nah, ingat toh? Nah, di mana yang kalian ingat lagi paling banyak itu di tempat penyimpanan tadi organ limfoid tadi itu 60 sampai 80% itu limfosit T yang paling banyak. Nah, 5 sampai 25% itu ada limfosit B. Ya, baru kemudian itu kalian lihat apa-apa saja yang mana itu limfosit organ limfoid toh yang kan tadi dibilang dia tersimpan sisanya itu di organ limfoid yang primer atau sekunder. Nah, yang mana organ limfoid primer, yang mana organ limfoid sekunder? Ada yang masih ingat? Yang mana sih limfoid primer dan limfoid sekunder? Nah, kalau sudah lupa ya sudahlah. Nanti lama sih baru sampai. Nah, yang limfoid primer itu pasti banyak ingat, cuman malu-malu di karena siang di tadi. Nah, limfoid primer apa? Oke dok, timus dok. Sama? Sumsum tulang. Ya, timus sampai sumsum tulang itu yang limfoid primer. Di sini semua diproduksi itu limfosit. Ya, kemudian ada juga yang namanya organ limfoid sekunder. Nah, itu tempai limfonodus, limfa, toh ada pada mukosa itu ya mal, gal, sal, skin. Kemudian ini semua kenapa ada di mulut? Kalian bisa lihat di sini semua nanti yang termasuk organ limfoid sekunder ya. Pokoknya ingat saja limfoid primer itu 2, sisanya itu sekunder. Jadi seperti tidak salah sebut sih ya. Apalagi? Nah, klasifikasinya ini yang paling gampang nanti. Siapa tahu kalian nanti ada ujian CBT ya terkait mungkin secara umum ini apa dia namanya? Kan nanti ini akan ada terus toh pertanyaan yang spesifik seperti ini. Kan ada 2. Ada yang namanya limfoma non-Hodgkin, ada yang limfoma Hodgkin. Oh, bagaimana saya bedakan? Mungkin kalau dia tiba-tiba munculkan sel Rastenberg ya, dikasih lihat ini namanya sel Rastenberg. Oh, oke, itu Hodgkin ya. Jadi ini saya satu macam gitu, bukan non. Pasti itu Hodgkin. Itu klasifikasi yang berdasarkan histopatologinya yang kita bagi biasanya ya. Biasanya non-Hodgkin lymphoma, kalau kalian lihat gambarnya, dia bisa nodulnya sampai atau ada pembesaran ekstranodul yang membesar. Biasa kita lakukan biopsi, ya lakukan nodul biopsi. Jadi bukan dia aspirasi jarum halus, langsung dibiopsi, langsung operasi, dibuka, dilihat. Ya namanya biopsi nodulnya. Kemudian kita lihat ada kelainan biasanya parasitogenetiknya, biasanya pada gambaran case dia indolent atau dia rapid progresif. Kalau kalian perhatikan, biasanya ini kalau orang-orang yang non-Hodgkin lymphoma lebih sering pada laki-laki, ya usianya lebih tua biasanya lebih 50 tahun ke atas, ya. Nah, itu nanti yang bedakan sama apa namanya yang Hodgkin ya. Sementara ingat dulu sementara laki-laki lebih banyak, kemudian insidensinya biasa pada usia lebih tua. Ini
Kemudian apa dia biasanya pada tempat lain dia. Kemudian biasanya orang-orang yang kena ini, orang-orang yang ada terkait dengan pemberian obat-obat imunosupresan atau mungkin orangnya itu ada penyakit-penyakit autoimun, misalnya dia ada RA lupus atau mungkin dia orang yang ada infeksi virus atau mungkin dia terkait dengan bakteri tertentu tuh orang-orang yang paling banyak itu orang HIV ya, dia relatif rawan sekali untuk kita dapatkan ini ya. Kemudian orang Epstein-Barr atau mungkin orang yang terkait dengan infeksi Helicobacter pylori ya. Ini yang membedakan dengan limfoma nanti berdasarkan umurnya, ukurannya, penyebarannya, itu nanti yang kita lihat. Ya, ini sini kita lihat bagaimana pembagian-pembagian limfoma Hodgkin sendiri. Yang paling banyak di Indonesia itu kita dapatkan diffuse large B-cell lymphoma. Ini yang paling kalau di luar negeri itu di daerah barat justru mereka kita dapatkan yang lebih jinak dibandingkan yang orang Indonesia ya. Di barat itu dia low grade lymphoma yang banyak. Kalau di Indonesia justru lebih dominan itu jenis yang large B-cell lymphoma. Biasanya sama kayak tadi laki-laki usia tua ya. Pada pasien-pasien ini biasanya keganasan yang susah diobati. Makanya kadang-kadang kita dapatkan kasus itu prognosisnya lebih buruk, cepat sekali meninggalnya. Kemarin saya juga ada satu kasus dari Selayar, polisi, usianya masih muda, tapi bukan muda ya, 50-an umurnya. Kemudian dia masuk dengan pembesaran kelenjar, dirujuk kemudian ke Siloam, dia cepat sekali deh. Penyebaran hewan dia, kemungkinan hasil biopsinya, kemungkinan besar itu jenis large B-cell. Jadi memang ini semua yang jenis-jenisnya yang kalian lihat. Kalau pada plasma selnya kita bisa dapat ke Waldenstrom atau mikroalbuminemia di pusat lymphoma ya, interaktivitas dengan sel B-nya, ada follicular lymphoma, mantle cell, ya ini semua jenis-jenis dari tipe-tipe limfoma. Kalaupun berat memang gejala-gejala klinisnya secara umum mirip, Gina, tidak ada yang berbeda. Secara umum keganasan biasanya ada penurunan berat badan lebih dari berapa persen? Kalau keganasan dek, dalam berapa bulan kalian dapatkan biasanya curiga keganasan? Ada yang ingat? Apalagi ciri-ciri lain kalau kalian curiga suatu keganasan? Fajar? Tadi ya dok, Biasanya apa kalau dapat orang keganasan? Penurunan berat badannya seperti apa? tapi dok sudah bermetastasis dok ke organ lain dok tadi. Nah, biasanya penurunan berat badannya itu lebih 10% dalam 3 bulan. Cepat sekali juga biasanya ya. Nah, kemudian ada timbul benjolan yang tiba-tiba. Dia demam, lemas, kemudian dia memiliki gejala-gejala seperti orang flu-like syndrome. Ya, tidak nyaman, sakit semua badannya. Ya, disertai ini menyusul, tapi biasanya ada penyertanya yang lain ya. Nah, serologi kelasnya kita lihat ada yang low grade, ada yang medium grade, dan ada yang high grade. Ini saya bilang tadi, large cell neoplastic lymphoblastic ini yang paling high grade. Yang kemudian ada rasa folikuler, ada yang low grade, yang small cell lymphocytic, ada small cell folikuler sama mixed cell folikuler. Biasanya gambaran klinisnya indolen dia itu besar sekali ya, tidak nyeri. Ya, kemudian dia penyebarannya dia meluas. Biasanya kalau pada pasien yang non-Hodgkin lymphoma ini sendiri, kalau kalian dapatkan kasus, biasanya itu bagaimana? Sangat besar toh. Nah, kemudian lihat gambarnya tadi ya. Nah, biasanya sangat besar dan dia agak lebih oval. Kemudian biasanya pada pasien-pasien ini respon terhadap terapi akan cepat. Tidak ada kalian dapatkan respon dan biasanya penyebarannya dia tidak teratur. Ya, bisa didapatkan langsung di di mana di lesi lain, misalnya didapatkan di saluran cerna. Ya, kalau non Hodgkin ya beda dengan limfoma, dia kan yang Hodgkin dia akan lebih teratur. Pada pasien ini biasanya lebih tidak teratur, bisa didapatkan tempat lain. Nah, ini kita lihat terutama kenapa lebih banyak kita dapatkan high grade. Jadi kasusnya akan terbanyak di Indonesia, itu makanya kenapa dia akan ada kalian dapatkan ekstranodal.
ya. Kemudian didapatkan di kulit, saluran cerna dan lain-lain. Gejalanya sama seperti yang saya bilang tadi, demam, penurunan berat badan, keringat malam, ya rasa penuh pada perutnya kan dia membesar ya, dan tidak nyaman pada perut. Biasanya ini kita dapatkan dia dan rutinnya dia bagus, kecuali dia pada fase leukemia biasanya didapatkan gambaran dan rutinnya dia seperti orang leukemia ya. Pada bone marrow involvement dapatkan paratrabecular lymphoid aggregation. Jadi dapatkan agregasi lymphoid paratrabekular. Ini lakukan nodul biopsi. Jadi dibuka ya, bukan FNA pada pasien yang pada pasien yang limfoma ini bukan aspirasi jarum halus tempatnya. Dia harus lakukan nodul biopsi ya. Biasanya setelah dilakukan diagnosis, stabilkan lihat stagingnya seperti apa, lakukan tindakannya adalah radioterapi dan secara sistemik kita lakukan kemoterapi. Jadi biasa kombinasi antara radioterapi dan kemoterapi. Nah, lihat stagingnya dia bagaimana. Kalau belum lewati diafragma masa titik ya stadium 1, kalau dia sampai tempat lain sampai dia extranodular biasanya sampai stadium 4 ya, lewati dia satu sisi diafragma ini biasanya sudah ada gejala simptomatik juga. Obat-obatnya kita kasih yang creatine aging, kemudian kombinasi dari beberapa regimen terapi. Yang terakhir itu ada diperkirakan akan dilakukan targeting terapi ya dalam hal pemain sitogenik dengan EHC. Kalau stadium 1A, 1B, dan 2A ada terapi. Kalau dia sudah lebih dari 2B, lakukan kombinasi antara kemo dan radioterapi. Ya. Biasanya pada orang-orang yang indolent lymphoma, angka hidupnya itu 6-8 tahun ya. Kalau high grade lymphoma tergantung responnya terhadap kemoterapi ya. Kenapa pada high grade lymphoma dia buruk? Biasanya respon kemoterapi pun tidak terlalu bagus. Tapi kalau ada respon, ya, meskipun mungkin tidak terlalu bagus, tapi prognosisnya lebih baik dibandingkan orang yang respon kemoterapinya tidak ada. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke sel Hodgkin pada Hodgkin disease atau kita sebut sebagai lymphoma Hodgkin. Di sini dia kita dapatkan ada sel besar ya, ada sel Rosenberg. Biasanya kalau ini sel Rosenberg, dia tuh selnya besar, ada 2 inti atau multilokuler, ya ada 2 intinya di sini kita lihat, dan biasanya setiap intinya dia dilindungi, dia dikelilingi ini sama daerah yang bening. Biasanya ini hanya 1% dari seluruh keganasan, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Setelah itu, kalau kalian lihat di sini dia namanya ada bimodal distribusi umurnya ya. Apa itu maksudnya? Biasanya pada pasien-pasien ini jarang pada usia muda, paling sering pada usia antara 15 sampai 34 tahun, kemudian dia akan bisa juga tinggi terutama setelah usia 60 tahun ya. Biasanya antara 15 sampai 34 tahun biasanya usia pada pasien. Kemudian biasanya dia itu lebih terlokalisir satu paling banyak didapat di leher ya. Biasanya dapatkan ada gejala-gejala konstitusional yang dominan ya. Nah, biasanya juga tidak menyebar ke tempat lain. Beda kalau tadi non-Hodgkin. Makanya kalau non-Hodgkin biasanya kita dapatkan lesinya itu di gastrointestinal ya. Dia rasa perutnya penuh, ada pembesaran organ toh pada pasien yang mengalami limfoma non-Hodgkin. Beda kalau ini dia jarang biasanya. Dia lihat ini dia usia bimodal. Dia mulai dari usia 15-30 tahun, kemudian dia turun, nanti akan meningkat lagi di usia lebih dari 60 tahun. Itu yang dikatakan usia bimodal. Nah, ini perbedaan antara orang yang non-Hodgkin dengan yang Hodgkin ya. Non-Hodgkin tadi itu extranodal itu banyak ya, abdomen, susun tulang dia dominan ya, sedangkan Hodgkin dia dominan di lokal, dia paling baik di leher, di intestinal juga kita dapatkan. Namun kalau kalian lihat non-Hodgkin lebih banyak ke extranodalnya ya. Kalau dia C1 sampai 2A, biasanya angka survival rate-nya itu 10%, 10 tahun itu 80%. Kalau dia 2B sampai 3A, masih tinggi juga ya, 30 sampai 60% selama 5 tahun. Kalau dia di atas 3B, biasanya itu sudah mulai berkurang 20 sampai 50%. Namun ini saya bilang banyak hal yang terkait. Jadi artinya adalah meskipun ada seperti ini, tapi kita tetap
kalau berbicara kepada pasien jangan lupa menunjukkan bahwa dia itu bisa hidup lebih lama. Ya, kalau kita punya uh, apa namanya angka harapan hidup kepada pasien, dia biasanya lebih senang meskipun tetap stresnya tinggi ya. Apalagi kalau kalian dokter yang tahu penyakitnya sendiri, kira-kira apakah kalian bisa dijelaskan itu bilang bagus di prognosisnya tidak mungkin toh. Itu jeleknya dokter deh, makanya kalau dokter sudah tahu penyakitnya itu lebih cepat mati dibandingkan yang bukan dokter ya. Yang kedua, ada orang itu bukan di dokter tapi pintar sekali tangannya. Apa itu pintar tangannya? Buka Google. Di dispepsia aja pindah buka, jadi dia merasa seperti jantungan datang ke rumah sakit ya gitu. Itu efek tangan. Dia pintar sekali, kacai. Sedikit-sedikit buka Google. Kalau kau buka Google deh, percaya sama saya, semua penyakit yang ganas itu yang pertama kau dapat. Ya, makanya kalau pasien datang, kentara gitu, kalau jago bagus sekali pembahasannya toh, biasa langsung kita bilang, sudah dibuka Google kah? Dia langsung bilang, iya dong. Nah, buka-buka lagi supaya lebih cepat kau datang sama saya. Kenapa baru buka? Kenapa baru sekarang? Ya, saya begitu pasien banyak sekali. Dia datang ke kita, sudah langsung ada diagnosisnya. Tifoid kah dok? Wih, jago nih, iya. Saya tuh demam kah dokter? 7 hari meningkat terutama pada malam hari. Dia tahu nih itu pasien biasa. Jadi kalau jamu kok kaget deh. Jadi kalau banyak kasus itu begitu memang. Jadi kadang-kadang anamnesisme tuh deh sudah dibantu sama pasien. Ya, dia sudah buka Google, apalagi yang anak sekolah, yang anak kuliahan, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang datang memang masih bilang, nggak tahu dok demam kan, dia nggak menegakkan diagnosis, tapi nanti pas terakhir baru dia bilang tifoid nggak mungkin dok. Dia bikin diagnosis lagi untuk dirinya ya. Ya dok, tapi dok boleh konsul ke jantung. Saya kayaknya ada jantung ini dok, saya kayak begini begini. Wah, dijelaskan semua dirinya. Nadiku juga cepat ki dok. Anak dokteran ki kah? Tidak ki dok, saya anak ekonomi ya. Tapi dia tahu toh, itu hebatnya zaman now, dia membuka segala hal. Prognosis buruk pada usia tua, ya ada dapatkan Burkitt disease, tipe yang lymphocyte depletion, ya atau yang mixed cellularity. Ini semua ya terkait dengan lymphoma Hodgkin atau non-Hodgkin. Ya, jadi ingat itu di. Nah, ini yang salah satu apa gambaran yang biasa didapatkan dari histopatologi pada pasien, apakah dia limfosit predominan, pemeriksaan PA-nya itu nodular sclerosis kan, mixed cellularity atau lymphocyte depletion ya. Yang kita lihat tadi bahwa pembagian tadi ya, yang mana yang jelek itu kalau dia lymphocyte depletion atau mixed cellularity. Itu biasanya prognosisnya buruk. Ya, di Indonesia jarang yang seperti itu, Dik. Indonesia yang lebih dominan itu paling banyak memang yang tadi ya, yang non-Hodgkin lymphoma kita dapatkan kasusnya. Makanya tergantung jenisnya juga. Kalau makanya waktu yang kalau kalian ingat tadi apakah bagaimana prognosis seseorang, lihat apa jenis tumornya. Ya, makanya biasa kalau pasien sudah kita kemo, sudah kita operasi, dan tunggu hasil PA-nya. Ya, karena memang itu hasil PA-nya nanti yang menentukan ini pasien prognosisnya seperti apa. Jadi kalau kalian ke dokter onko itu dia sudah bilang, aduh yang jelek ini, aduh dia sudah bisa prediksi bagaimana kemungkinan hidupnya pada pasien. Jadi, oke, sekarang kita tanya-tanya ulang dulu untuk limfoma supaya mengingat saja. Di Andika Al Hasani. Mana Andika? Iya dok. Apa yang kita tangkap sedikit tentang Hodgkin, baik itu limfoma yang non Hodgkin ataupun yang Hodgkin limfoma, apa bedanya dek? Apa? Tadi sudah bilang tuh jelas sekali bedanya. Tahu kata kuncinya saja, tidak harus kau tahu segala hal, tapi setidaknya poin-poinnya saja. Oh iya, biasanya kalau yang Hodgkin dia Tapi dok kalau Hodgkin daerah lokal jadi dok biasa, kalau non Hodgkin menyebar dok. Kalau yang lymphoma Hodgkin dia Yang daerah lokal jadi dok. Dia ya oke, dia cuma salah satu kelenjar saja baru menyebar di sekitar kelenjarnya. Ya, kalau yang tadi dia bisa sampai tempat lain ya. Apalagi yang lain pada lymphoma Hodgkin. Apa itu, Andika? Zahra, bantu dulu deh.
Tidak ada yang dapat nilai, tidak ada yang salah, tidak benar. Ini mau mengingat saja, ya. Bagaimana kalau Zahra? Ya aku bertanya sama siapa? Apalagi tadi kan teman tas satu bilang dia biasanya mulai pada salah satu kelenjar, ya. Kalau tambahan lainnya apa lagi? Bisa limfoma, Hodgkin, bisa non Hodgkin, terserah mau ke yang mana. Apalagi yang Tapi saya dok, dapatkan tadi khasnya. kalau di Hopkins itu Ih, biasanya ada berapa? juga. Oh, ada berapa Sarah kah? Saya Tapi dok, Anissa Ainun dari saudara yang Sarah tadi paling. Saya maksudnya Anissa Ainun Zahra. Dia tadi hilang Zahranya saya baca. Oke. Yang tadi apa deh Zahra? Tapi dok, kalau limfoma Hodgkin itu paling sering didapatkan di paling sering didapatkan di umur 15 sampai 34 tahun untuk usia pertama, dan dia akan menurun dan kemudian prevalensinya meningkat lagi di usia 50-an tahun. Dan kalau Hodgkin khasnya dia ada di gambaran histopatologinya dok, bedanya dengan non Hodgkin itu di bedanya. Apa bedanya itu? Kenapa? Ada apa? Kenapa tadi? Ada dok, Stenberg cell-nya dok. Apa itu limfoma atau Hodgkin atau non Hodgkin? Yang Hodgkin dok. Hodgkin. Ingat tadi di atas 60 tahun, nah bukan di atas 52 tahun. Jadi kembali ke di atas 60 tahun ya. Itu dia bimodal, itu bedanya di situ. Ya, karena ini sebenarnya simpel gitu. Dari yang susah di sini karena sudah dilewati itu di Hema. Biasanya kalau Hodgkin yang paling banyak dia sel B atau sel T? Yang mana paling banyak sel B? Tapi kalau Hodgkin di sel B dok. Hodgkin di sel? Sel B dok. Jadi kalau non Hodgkin di mananya? Apa dok? Apa tadi Sel apa yang paling banyak di non Hodgkin yang terkena? Sel B-nya atau sel T? Apa dok? Sel B dok. Dan T. Sel B dan sel T dok. Apa sih sel B dan sel T? Kalau non Hodgkin dok, dia sel B dan sel T. Kalau yang Hodgkin sel B dok. Kalau yang pada limfoma yang non Hodgkin biasanya paling banyak dia pada sel B ya. Biasanya paling banyak muncul ada pembesaran organ. Iya, makasih ya. Itu tidak dari jalan lain. Jadi, itu mau sampai saat ini tidak ada yang lain yang perlu kalian tahu. Kalau baca-baca lebih jauh juga boleh ya. Mulai kalian bahas tentang ininya apa. Mulai dengan hematopoiesis secara umum itu untuk kalau kalian ujian CBT umum. Nah, kalian baca ini kembali. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya hari apa saya yang paru dek? Tumor paru? Tabe dok, Kamis pagi dok, jam 8.25 dok, tabe. Kamis. Oke, insya Allah. Nah, sebenarnya kemarin itu mau masuk, cuman kalian ikut kegiatannya, Prof siapa namanya itu? Kalian kan yang ikut itu atau siapa? Tabe ya dok, kami dok yang ikut dok. Masih pintar mau di apa yang kupelajari itu hari? Karena edisi khusus ya, angkatanmu dipilih. Berarti jago angkatanmu itu. Apa? Siapa yang mau tadi tuh? Yang kayak ya senang sekali ketemu dapat kelas khusus itu. Kelas khusus kok itu deh kemarin. Angga, apa yang kau dapat kemarin deh? Tapi dari perkembangan teknologi untuk perawatan di rumah dok, maupun perawatan berjalan pada pasien-pasien tertentu dok.
Tapi dok, Apa itu contohnya? Bagi dulu lah. Kok lebih jago daripada saya tidak ikut. Siapa? tapi dok telemedicine dok. Oh, telemedicine. Luar negeri memang telemedicine sudah luar biasa di Indonesia. Masih banyak yang tidak menerapkan ya, karena memang agak susah kita di Indonesia. Tapi nanti akan berkembang juga, pasti kita pakai telemedicine. Ya, meskipun di Jakarta itu sudah mulai banyak yang gunakan, mereka sudah aktif. Kalau kalian lihat dosen-dosennya itu ada yang prof-prof Obji yang dari Bandung, mereka sudah telemedicine rata-rata ya. Di luar itu sudah pakai. Kalau kalian juga mau pakai nanti terapkan itu boleh. Jadi kalau saya tidak, masih mau nikmati hidupku. Biasanya itu yang tindakan, biasanya bagi pasiennya boleh telemedicine ya, saya suka. Kalau saya masih yang lain. Oke, tidak ada yang mau ditanya? Tapi dok mohon izin bertanya dok. Silakan. Tapi dok mohon izin bertanya mengenai lymphoma Hodgkin tadi dok. Pada lymphoma Hodgkin kan pada non-Hodgkin tadi dok ada tolak ukurnya untuk pengukuran grade-nya dok. Seperti pada non-Hodgkin tadi itu diketahui penyebarannya itu jika melebihi dari bagian diafragma itu bisa dikatakan ganas dok. Berbeda tadi dengan penjelasan mengenai lymphoma Hodgkin dok, hanya tertera dari grade 1 sampai 2. Pertanyaan saya dok, apa yang menjadi penentuannya dok? Itu dikategorikan grade-nya dok. Tapi dok, tapi dok, untuk mengetahui tingkat grade dok, dari kita melakukan pengukuran dari mana dok? Apakah dia sejauh apa? Lewat kita? Oh iya. Sudah kelihatan? Tapi dok belum dok. Sama seperti ini yang kalian lihat. Ada nih? Ada nih dok. Nah, ini penilaiannya ini dia lewat berapa satu diafragma dan kemudian berapa titik yang terkena. Ya, itu kenapa pada orang yang Hodgkin biasanya dia kan penyebarannya tidak menyebar jauh. Itu bedanya toh. Pada yang non-Hodgkin dia menyebar jauh. Makanya biasa paling banyak pada yang non-Hodgkin itu kita dapatkan dulu biasanya dia menyebar paling banyak itu kasusnya biasanya bukan datang di benjolan di lehernya. Ya, kalau orang yang lymphoma Hodgkin biasanya mereka di sini dia. Datang muncul dia benjolan di Husky, dia bilang dok ada benjolan di leherku. Ya, kalau biasanya non-Hodgkin, biasanya dia sudah metastasi jauh, banyak tempatnya yang terkena, bisa mulai gastrointestinal, bisa ada di kulit, ya, jadi banyak dia tempatnya. Berbeda kalau lymphoma Hodgkin. Lymphoma Hodgkin dia mulai dari sekitarnya dulu. Nah, makanya kenapa dia lebih bagus prognosisnya biasanya, tapi tergantung lagi tadi hasil PA-nya apa, dia jenisnya apa, atau yang tadi ada yang prognosis buruk, atau yang dua macam, yang mesothelioma atau yang depletion, jenis deplesinya atau tidak. Kalau itu dia masuk tipe itu biasanya dia prognosisnya buruk. Ya? Makanya kenapa penilaiannya apakah dia staging berapa dia lewatin tidak diafragma sejauh apa, ya? Dan sudah masuk tidak ada di tempat lain metastasisnya, itu bedanya. Kita pakai ini stagingnya Nerboard yang digunakan. Ngerti deh? Tapi ya dok, terima kasih banyak atas penjelasan dok. Ya, ya. Itu bedanya deh. Karena kalau lymphoma Hodgkin biasanya memang dia hanya di sekitar mulai dari satu titik dulu leher tidak datang. Kalau yang lain tidak. Makanya tadi kalau kita lihat usianya biasa pada orang yang lymphoma non-Hodgkin biasa pada usia tua tuh ada biasanya penyakit penyertanya. Orang-orang yang pakai imunosupresan biasanya dia riwayat apa lagi namanya RAK, lupus kah, ya, atau ada penyakit lainnya, misalnya ada infeksi virus kah, makanya dia lebih kalau kalian lihat lebih didapatkan pada keluhan gastrointestinal, biasanya masuk dengan pembesaran pada perut. Dia masuk tuh biasanya paling banyak masuk dengan sesak nafas oleh karena rasa penuh pada perutnya. Biasanya kita dapatkan ada splenomegali pada pasien, ya, makanya biasanya mereka seperti itu. Kecuali kalau mungkin
kelainan darahnya akan ada bermakna kalau dia ada staging yang fase leukemik. Baru kelihatan kelainan darah, kalau tidak. Ya, biasanya pada pasien seperti ini kodong khasnya itu kalau kalian nanti dapat di lapangan perubahan setelah terapi itu luar biasa kelihatannya. Nah, jadi mereka tuh benjolannya besar, betul-betul itu hilang setelah kemoterapi karena sifatnya sistemik penanganannya toh. Jadi itu aman, jadi mereka betul-betul responnya bagus, langsung kempes segalanya. Itu nih kelebihannya kalau dia terapi orang-orang limfoma, kalau responnya bagus langsung hilang total, tampak biasa kayak tidak ada masalah ya. Nah, tapi waktu baru pertama kali datang itu besar sekali, makanya biasa kita bilang foto dulu sebelum dan sesudah ya. Ada juga kodong yang tergantung tadi hasil TA-nya memang dia ke arah prognosis buruk. Nah, itu yang kodong kasihan, meskipun terapi membaik berkurang, tapi biasanya kan mortalitasnya tetap lebih tinggi ya. Tadi yang kalau Dokter Rasena jelaskan tentang terapi bedah onkologi, dasar terapi onkologi bedah, apa yang berbeda dengan yang saya jelaskan? Ada yang kalian mau tanyakan? Mirip jika atau berbeda kalian rasa? Atau ya secara umum mirip tidak? Maksudku, apakah ada yang mau kalian tanyakan terkait dengan terapi bedah, dasar-dasar onkologi medik tadi deh? Ada? Sudah masuk Dokter Rasena atau belum kita? Tapi dok sudah dok. Ya toh? Ahmad Alfian ada? Ada yang bertanya, Dek? Gila musuh mambu tadi 109 pas bilang kasus sekian Dek. Nah bilang suntik 60. Dia bubar nih orang. Dia langsung bubar. Cepat dia bubar begini. Datang terlambat pulang cepat sekali. Sekali-kali aja langsung. Oke. Nggak ada Dek. Dek. Intinya tadi tuh saya akan tanyakan di palingan di soal beda lymphoma Hodgkin dengan non-Hodgkin. Dasar-dasar yang saya sebut tadi itu di soalku. Jadi saya tidak jauh-jauh dari situ. Semua yang saya ucapkan tadi di dasar terapi onkologi juga secara umum itu yang saya bilang tadi itu dia akan naik. Jadi kalau ada sesuatu yang saya tidak kasih masuk di slide tapi ada yang saya ucapkan biasanya itu yang naik. Ya. Oke, Pak, kalau ada yang bertanya, ya dan terima kasih atas waktunya. Kalau begini saya baca di sekalian tumor. Tapi dok, maaf sebelumnya dok. Boleh. Apa kamu deh? Bisa dok diminta PowerPoint dok sebagai bahan belajar dok. Tapi dok. Pasti aku berpikir dia minta apa ini di PowerPoint di paling oke. Ingatkan saya ketua kelas di boleh japri kan supaya saya tahu nomor tak. Saya kirim sekarang. Tapi ya dok. Oke, makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak dok. Salam dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Sorina, maafkan ya, baru liburnya kalian di, saya minta maaf ya.